Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai deret Fourier ya. Jadi sebelumnya mohon maaf, ini karena ambil videonya di malam hari, jadi agak sedikit berbayang, tapi mudah-mudahan tetap jelas ya. Oke, saya mulai ya. Untuk deret Fourier sendiri, jika suatu fungsi fx dia memiliki periodenya 2pi, maka deret Fourier fungsi tersebut itu dirumuskan dengan ft sama dengan A0 per 2 ditambah summation atau penjumlahan total dari AN cos 2pi nt per T ditambah penjumlahan total dari Bn sin 2pi nt per T. Nah, untuk menentukan koefisien Fourier-nya, itu untuk persamaan A0, kita jabarkan sebagai 1 per L integral, di mana batasnya adalah dari L hingga min L dari fx dx. Nah, L itu adalah batas tertinggi dari fungsi tersebut. Kemudian untuk mencari AN, itu 1 per L integral dari L dengan batas L sehingga min LL fx cos npx per L dx. Kemudian Bn adalah persamanya adalah 1 per L integral dengan batas dari L hingga min L fx sin npx per L dx. Oke. N itu dimulai dari 0, 1, 2 sampai tak terhingga. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal ya. Jadi, jika diketahui sebuah fungsi fx itu nilainya 0, 3, ini berarti adalah amplitudonya 0, 3, di mana memiliki amplitudo 0 itu dengan batas x-nya lebih besar dari minus 5 dan kurang dari 0. Fungsi fx memiliki amplitudo 3 ketika x-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 5. Kemudian kita diminta untuk mengsketsa sinyal fx tersebut. Kemudian menentukan koefisien Fourier dari AN dan BN-nya. Oke, dari soal ini sebentar saya geser dulu. Maka kelihatan enggak lah. Oke ya, ini soalnya sudah. Ini tadi ya fungsi fx yang pertama adalah sketsa. Jadi di sini ada sumbu x dan sumbu y-nya. Sumbu x ini adalah fx, yang ini x. Nah, kemudian ini saya pakai yang biru. Tadi x dia punya amplitudo 0 ketika x-nya lebih besar sama dengan min 5. Jadi di sini min 5 itu ketika x-nya lebih besar dari min 5, berarti kan ke sana ya, itu dia amplitudonya 0. Oke, kemudian hingga ke 0. Nah, ini kemudian x itu punya amplitudo 3. Berarti di sini 3. Itu ketika x-nya lebih besar dari 0 hingga kurang dari 5. Berarti 5 ini ya. Punya amplitudo 3 ketika x-nya 0 sampai min 5. Nah, jadi gambar sinyalnya seperti ini. Oke. Sudah, kalau udah kita disuruh untuk mencari koefisien Fourier. Berarti yang pertama adalah mencari A0. Ya, A0 tadi rumusnya 1 per L integral dari L min L fx dx. Ya. Nah, kemudian L batasnya ini adalah batas atasnya adalah 5, batas bawahnya adalah min 5. Nah, sinyal ini memiliki periodenya berapa? Berarti periode sinyalnya adalah 10. Dia punya periode 10. Nah, kemudian L diketahui ya. L adalah tadi adalah batas tertinggi. Batas tertingginya berarti 5. Berarti 1 per 5 integral dari L-nya
5. Kemudian batas bawahnya min L nya adalah min 5. Fungsi fx dx. Nah, fx ini kan tadi punya dua amplitudo ya, dari 0 dan 3. Berarti karena ini penjumlahan, berarti 1/5. Kemudian ini integral dari saat amplitudonya 0, itu dia amplitudonya 0, berarti ini adalah batas atasnya 0 sampai min 5. Oke, 0 ini 5 saat amplitudonya 0. Sorry, ini oh benar, 0 min 5 0 dx ditambah dengan integral 5 0 tadi ya, yang amplitudonya 3 dx. Nah, terus ini kemudian 1/5 integralnya, integral dari 0 ini adalah 0 plus dx itu adalah 3x ya. Ini batasnya adalah dari 5 ke 0. Oke, kemudian ini kan 0 kali 5 itu 0 min 0 adalah 0. Berarti sama dengan 1/5 0 plus 3 x nya itu kan dikurangi dengan batas atas dan batas bawahnya. Berarti ini 3 kali 5 min 3 kali 0 ya batasnya ya. Berarti kan dari 5 0. Kemudian berarti sama dengan 1/5. Ini 3 kali 5, 3 kali 0 0, berarti 1/5 kali 15 sama dengan 3. Oke, sampai sini dah. Kemudian A0 sudah ketemu ya, 3. Kemudian kita lanjut ke AN. AN persamaannya adalah 1/L integral dari L min L fx cos npx per L dx. Oke, selanjutnya 1/L, L tadi pada titiknya adalah 1/5 ya, ini integral saat fx nya 0, berarti adalah integral amplitudonya 0 itu kan dari 0 sampai min 5. Cos n amplitudonya 0, aku tulis cos npx per L dx. Nah, ditambah dengan integral ya, integral tadi yang kedua amplitudonya 3 itu kan dari 0 sampai 5, berarti dari 0 sampai 5 amplitudonya adalah 3 cos npx per L. L nya bisa kita tuliskan L atau bisa kita tuliskan 5. Kalau kita tuliskan 5 berarti 1/5 integral dari 0 min 5 0 cos npx per 5 dx ditambah integral dari 5 0 3 cos npx per 5. Nah, udah, ini kalau diintegralkan 0 ini
X-nya kita masukkan 0, berarti 0 kali cos 0, 0 sama dengan 0, berarti kita persamaannya yang ini ya, ini kan kalau jelaskan sama dengan 0, berarti ini 1/5, 3 ini kan bisa kita keluarkan, berarti tinggal 3/5 integral dari 5, 0 cos NPX per 5 dx. Nah, ini fungsi ini NPX per 5 itu kalau integral dari cos, integral cos ya, integral cos ini saya tuliskan di sini, kelihatan saya geser. Oke. Kalau integral sin AX itu sama dengan 1/A cos AX. Nah, kalau integral dari cos AX sama dengan 1/A sin AX. Nah, yang ini kita umpamakan sebagai A. Berarti kan ini ya integral dari cos AX sama dengan 1/A sin AX. Nah, jadi bentuk integralnya ini kelihatan kan ya, masih ya, 3/5. Nah, ini jadikan 1/A nya adalah NP per 5, 1 per NP per 5 sin AX ya, AX nya tadinya sin NP per 5, batasnya dari 5, 0. Nah, saya ambil kertas lagi karena nggak cukup. Udah, kemudian kita masukkan nilai X-nya ya, ini NP, ini X-nya jangan lupa, ini adalah X per 5. Kemudian kita masukkan dari sini, kita lanjut jadi 3/5 integral, nah dari ini ya diturunkan, berarti 5, saya tuliskan yang tadi dulu ya, 3/5 kali 1 per NP per 5 sin NPX per 5, ini saya tuliskan lagi, ini 5, 0. Udah, berarti sama dengan ini X nya kita ganti 5, ini karena NP per 5, NPX per 5, ini 5 nya naik, berarti sama dengan 3/5 dikali ini ya, 5 per NP ya, ini kita naikkan ke atas, 5 per NP sin NPX per 5, nah batasnya 5, 0, kita masukkan X nya 5 dan 0, berarti sama dengan 3/5, yang pertama ini 5 per NP sin NP 5 per 5. Oke, kemudian dikurangi integral ya, berarti 5 per NP sin NP, batasnya 0, 0 per 5. Nah, Pi ini adalah besarnya 180 derajat. Ini juga berarti sama dengan 3/5. Ini sin 180 kali 5. Kalau ini berarti sin 180 kali 0 adalah 0. Hasil 0 adalah 0. Maka hasil 0 dikali 5 per NP adalah 0. Kemudian ini berarti 5 per NP sin N kali NP
5/5, atau ini bisa coret-coret. Berarti hasilnya 3/5 5/NP sin NP. Nah, tulis seperti ini nggak apa-apa. Udah, kita dapat AN, kemudian selanjutnya kita cari BN. BN-nya ya. Ini kan ini tadi AN. Oke, ini cari BN. BN rumusnya adalah BN sama dengan 1/L integral dari L min L fx sin npx per L dx. Nah, sama seperti tadi caranya. Kita masukkan dulu, berarti L-nya itu sama dengan 1/5 integral dari yang pertama ya, yang tadi amplitudonya 0 ya, 0. Berarti fx-nya 0. Fx 0 ini batasnya adalah dari 0 sampai min 5. 0 sin npx per L-nya adalah nilai tertinggi adalah 5 ditambah integral dari yang kedua ini ya, tadi soal amplitudonya 3, dari fx-nya adalah 3, nilainya dari 5 ke 0. 3 jadi 3 sin npx per 5. Nah, udah, karena ini 0 sin 0 juga ya, batasnya ini sama dengan 0. Oke, mana ya, biar kelihatan. Nah ya, nah ini berarti kita masih punya ini ya, masih punya sebentar saya. Nah, berarti ini 1/5 integral, karena ini jalan berarti tinggal yang ini, batasnya 5, 0, 3 sin npx per 5. Ini kita keluarin ya, berarti sama kayak tadi 3/5 integral dari 5, 0 sin npx per 5. Nah, sama ya kayak tadi, ini kita umpamakan sebagai A. Jadi integral dari sin tadi ya, yang di sini adalah sin integral sin AX sama dengan 1/A cos AX. Nah, berarti ini 3/5 1/A. A-nya adalah min sin itu min, ini min. Nah, ini adalah min 1 per A-nya itu adalah NP per 5 cos NP per 5 cos NPX per 5, batasnya dari 5, 0. Nah, kemudian kita jabarkan lagi 3/5 integral ya, ini dengan batas 5 kita tuliskan ya, berarti min 5 per NP cos NP 5/5 min 5 per NP cos NP 0/5. Nah, cos 0 itu nilainya adalah 1. Berarti
Cos 0 itu nilainya 1. Berarti ini ini nilainya 1. Nah, ini 3/5 dalam kurung min 5 per NP. Yang ini cos NP ya, ini dicoret, berarti cos NP min, nah ini kan 1 ya, berarti min 5 per NP. Hasilnya sama dengan 3/5. Nah, ini karena ini dijumlahkan, ini bisa kita sederhanakan menjadi min 5 per NP dalam kurung cos NP min 1. Nah, sampai sini pun boleh, kalau mau dijabarkan lagi pun boleh. Nah, kita udah ketemu tadi ya nilai dari koefisien ini. Yang tadi nilai A0 sudah ketemu, berarti A0-nya adalah 3. Tadi kemudian AN-nya adalah 3/5 per 5 NP sin NP, dan BN-nya adalah ini ya, 3/5 min 5 NP cos NP min 1. Oke, ini kalau mencari koefisien Fourier. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencari sama, masih koefisien Fourier, tapi ini menggunakan persamaan Euler. Nah, jadi persamaan Euler ini yang perlu diingat adalah E pangkat I theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta, atau sama dengan cos theta sama dengan setengah E J theta plus E min J theta. Nah, ini adalah rumus persamaan Euler yang perlu kalian tahu bahwa E plus minus J theta sama dengan cos plus minus J sin theta. Nah, ketika kita dapat soal cos XT, sinyal XT adalah cos omega 0T, berarti berapa deret Fourier kontinunya? Ditanyakan adalah deret Fourier kontinu. Berarti tadi ya, kalau cos theta adalah setengah EJ min theta. Kalau cos omega 0 theta berarti setengah EJ, theta-nya diganti omega 0 T plus E min J omega 0 T. Berarti dikatakan adalah setengah EJ omega 0 T ditambah setengah E min J omega 0 T. Nah, ini adalah nilai deret Fourier kontinunya. Kemudian untuk yang nomor 2 dan 3, ini ada soal lagi. Ketika XT sama dengan cos 4T plus sin 6T, itu berapa deret Fourier kontinunya? Untuk nomor 2 dan 3 ini silahkan saya jadikan untuk tugas terstruktur ya, silahkan dikerjakan di LMS. Nanti formatnya nama, NIM, PDF, silahkan ditulis tangan, itu untuk tugasnya. Ini untuk deret Fourier. Kemudian kita lanjut lagi. Ini yang cukup panjang ya, deret Fourier untuk discrete time periodic. Jadi yang tadi itu adalah waktu sinyal kontinu, kalau yang ini itu adalah untuk sinyal periodik. Nah, jadi ketika ada persamaan sinyal periodik Xn dengan periodenya N, maka untuk nilai Xn adalah penjumlahan total CK E J2Pi Kn per N, di mana CK itu adalah 1 per N, penjumlahan total dari N min 1, N sama dengan N0 dari Xn E J min 2Pi Kn per N. K-nya itu dimulai dari 0, 1, hingga N min 1. Nah, contoh. Ketika kita memiliki sinyal Xn adalah periodik dengan nilai periodenya adalah 4 ya. Nilai Xn periodenya kan 4, yakni 1, 2, 3, 4.
nilai X-nya adalah 1101. Berapa frekuensi, magnitud, amplitudo, fasa menggunakan deret Fourier? Maka yang pertama, sebentar saya ambil kertas. Nah, yang pertama ini Xn ini 1101. Nah, ini berarti N-nya yang ini adalah N0, ini N1, N2, N3. Nah, kemudian yang pertama kita cari CK-nya dulu ya. Berarti untuk mencari CK sama dengan 1/n. Nah, ini adalah penjumlahan ya dari N sama dengan 0 sampai N-1 X N E min C 2pi Kn per N. Ya, berarti N-nya tadi periodenya kan 4, berarti 1/4. 1/4 ininya N-1 berarti 4-1 adalah 3. Ini N sama dengan 0, sinyal X N E min C 2pi Kn per N. Nah, kita masukkan K-nya dari K0, K1, K2, dan K3. K itu kan tadi dimulai dari 0, 1, 2, 3 karena ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi K-nya sampai 3. Maka kita jabarkan ya. Kita jabarkan ini 1/4. Nah, ini ketika X N-nya sama dengan ini, ketika X sama N sama dengan 0, maka E min C 2pi K-nya K0. K0 kali N0 per N-nya adalah 4. Ini yang pertama. Kemudian ini karena summation kan penjumlahan total, berarti ini ketika X N-nya sama dengan 1, E min C 2pi K1 kali N1 per 4. Kemudian ditambah X N sama dengan 2, E min C 2pi K2 kali N2 per 4 ditambah ini X ketika N sama dengan 3, E min C 2pi K3 kali N3 per 4. Nah, kemudian dari sini kita masukkan nilai N-nya 1/4. Nggak jelas, 1/4. Ini saat X N sama dengan 0 nilainya 1. 1 dikalikan ya, N0 itu 1. 1 dikalikan E min C 2pi K0. K0 itu nilainya 0. 0 kali N0 nya sama dengan 1/4. Ya. Ini E pangkat 0 itu besarnya sama dengan 1. Ini kalau ini adalah E pangkat 0 itu 1. Kemudian ditambah yang kedua ini ketika X N sama dengan 1 nilainya adalah 1 dikalikan E ya min C 2pi K1. K1 ini ya, kalau ini kan saya tulisan ya, ini K0, ini K1, ini K2, ini K3. K1 nya berarti nilainya 1, N1 nya 1/4. Terus ditambah Xn, N nya 2 adalah 0, ditambah 0 kali E min C 2pi. Nah, K2 nya itu nilainya 2. K2 kan nilainya 2 kali N2 nya 0/4.
Terus ditambah ya, ditambah xn sama dengan 3 itu sama dengan 1 kali E min C 2P K3 nya 3, kemudian N3 nya adalah 1/4. Nah, ini kita hitung, ini adalah E pangkat 0 ini sama dengan 1, ini juga, ini dibagi ya, nah 1, kemudian ini juga E pangkat 0, oh ini nilainya 0, maaf, ini nilainya 0, ini 0. Ini pangkat 0 ini sama dengan 1. Nah, maka hasilnya sama dengan, ini kan 1 ke 1 itu 1, ini 1 kali 1, 1. Maka hasilnya 1/4 1 plus E min C Pi 1/2. Atau kalau kita tuliskan dalam rumus CK, berarti CK sama dengan 1/4 1 plus E, ini kan adalah K-nya ya, 1 plus E min C Pi K/2. Nah, ini rumus CK-nya kita sudah ketemu. Kemudian lanjut ya. Ini cari frekuensi. Jadi frekuensi untuk K-nya sama dengan 0, 1, 2, 3. Yang ini adalah K0 tadi ya, ini K1, K2, K3. Ingat ya persamaan Euler yang tadi ya, kalau E pangkat min C Pi sama dengan cos Pi min C sin Pi. Oke, kemudian cari C1. Oh, saya tulisan dulu CK-nya ya, biar nggak bingung. CK, tadi yang ini, yang itu kita hitung. CK adalah 1/4 1 plus E min C Pi K/2. Nah, kita cari dulu C1. Frekuensi yang pertama atau C1 sama dengan 1/4 1 plus E min C Pi K-nya sebelum K1 K0 dulu ya, C0 ya, C0 tadi kan berarti kita cari C0, C1, C2 dan C3 ini kan 0 ya, K0 berarti dari C0. C0 1/4 1 min C Pi K-nya K0 sama dengan 0/2. E pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti nilainya adalah 1/4 1 plus 1 sama dengan 1/4 kali 2. Ini hasilnya setengah. Terus setelah C0 cari C1. C1 pakai persamaan sama 1/4 1 plus E min C Pi K1. Ini K1 nya nilainya 1/2. Nah, ini nilai ini kalau kita jabarkan ya, berarti ini sama dengan E min C Pi/2 kan, Pi/2. Nah, pakai persamaan Euler berarti cos ya, ini cos Pi/2 min C sin Pi/2. Nilai Pi kan 180, berarti ini cos 180/2 min C sin 180/2. Berarti ini sama dengan 0, cos 90 adalah 0 plus C1. Nah, ini 0 plus C1 atau sama dengan C1. Makanya sama dengan 1/4
1 plus, nah ini adalah 0 plus C1. Oh, sorry, ini min. 0, ini kan min, ini minus, berarti 0 min C1, berarti ini 0 min C1, atau tuliskan 1/4 min, ini kan ini plus kali min adalah min 1/4 C. Ini untuk C0, C1. Kemudian kita cari C2. C2 berarti 1/4 1 plus E min C pi 2/2. Ini kan CP ya. Ini kita cari pakai persamaan Euler yang kayak gini ya. Jadi ya, berarti ini ketemunya kalau kita cari ini pakai persamaan Euler, berarti adalah E min CP sama dengan cos P min C sin P. Cos P berarti kan cos 180 min C sin 180. Sin 180 itu 0, cos 180 adalah min 1. Nah, udah, berarti ini 1/4 1 min 1 plus min 1, berarti sama dengan 1/4. Ini untuk C2 nya 1 min 1 0, 1/4 kali 0 ini 0, maaf, bisa 0. Nah, selanjutnya setelah C2 dapat, kita cari C3. C3 berarti sama kayak tadi, 1/4 1 plus E min C pi 3/2. Nah, ini sama, C pi 3/2 berarti E min C 3pi/2, berarti sama dengan cos 3pi/2 min C sin 3pi/2. Ketemunya adalah plus C. Nah, ini silakan ya. Pi-nya kalian cari 180. Berarti ini 1/4 1 plus C. 1/4 plus 1/4 C. Nah, kita sudah tahu berarti nilai frekuensi untuk K0, K1, K2, dan K3 adalah ketika K-nya 0, frekuensinya adalah setengah. Kemudian ketika 1 ini, ketika C2 0, dan ketika C3 adalah ini. Nah, sudah. Itu cari frekuensi. Kemudian selanjutnya adalah mencari magnitud ya. Mencari magnitud. Sebentar, saya ambil kertas lagi. Mencari magnitud atau amplitudo. Magnitud atau amplitudo, rumusnya adalah akar dari bilangan real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Nah, magnitud dari C0 ini berarti kan dia realnya ya, bilangan imajinernya nggak ada, berarti akar dari setengah kuadrat. Nah, imajinernya kan nggak ada ya, ini karena ini setengah, berarti imajinernya 0 kuadrat. Kemudian akar setengah kuadrat adalah akar 1/4 sama dengan setengah. Kemudian magnitud ketika C1 berarti akar bilangan realnya C1 ya, bilangan realnya adalah 1/4 kuadrat ditambah imajinernya adalah min 1/4 kuadrat. Ketemunya ini 1/16 plus 1/16 sama dengan akar 2/4. Udah, C0 masih 1, kemudian C2. Kalau C2 itu kan 0 ya, berarti akar 0 dan 0. Nah, kemudian kita cari magnitud dari C3. C3-nya sama dengan tadi, C3 adalah 1/4, ini ya, 1/4 plus 1/4 C, berarti sama.
Akar bilangan realnya adalah 1/4 kuadrat plus 1/4 kuadrat sama dengan akar 2/4. Nah, ini udah ketemu. Ini amplitudo yang pertama, amplitudo kedua, amplitudo ketiga, dan amplitudo keempat. Nah, kemudian setelah itu kita diminta untuk mencari fasa. Mencari fasa, rumusnya adalah tangen -1 dari bilangan imajinernya dibagi dengan bilangan real. Nah, berarti saat sudut fasa C0, berarti tan -1, imajinernya nggak ada ya. Imajinernya adalah 0, realnya adalah setengah. Tan -1 dari 0 sama dengan 0. Kemudian ketika fasanya C1, berarti tan -1, imajinernya berapa? C1 imajinernya adalah 1/4. Kemudian bilangan realnya -1/4, bilangan realnya adalah 1/4. Nah, tan -1, berikannya ke tan -1 sama dengan -45 derajat. Kemudian ketika C2 sama dengan tan -1, C2-nya 0, tan -1 dari 0 sama dengan 0 derajat. Terus sudut C3, tan -1 dari imajinernya 1/4, ini adalah 1/4 per 1/4. Berarti tan -1 dari 1 sama dengan 45 derajat. Nah, ini kita sudah ketemu sudut fasa dari C0, C1, C2, C3, dan C4. Oke, demikian materi pada hari ini ya. Selamat belajar, semoga sukses. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.